Sekarang kita akan memulai mempelajari mengenai satu topik yang disebut dengan hash table, atau juga secara konsep sama disebut sebagai hash map. Nah, kita akan coba lihat apa sih struktur data yang disebut dengan hash table ini. Hash table ini nantinya kita akan memiliki pasangan key, kemudian value-nya apa. Ya, sehingga kita nanti bisa melakukan pencarian secara cepat dengan berdasarkan key ini, kuncinya, nilainya apa. Nah, contoh kasus yang paling sederhana adalah misalkan kita punya nama seseorang, ya, sebut saja Arif di sini namanya. Kemudian kita akan mencari berapa umurnya, misalnya umurnya 18. Nah, data 18 dan Arif ini kita sudah simpan di dalam satu struktur data, dan nanti kita simpan dengan menggunakan hash table, sehingga nanti begitu kita lakukan pencarian kata Arif ini, dia akan bisa dengan cepat menemukan bahwa umurnya 18. Ya, jadi inilah yang secara konsep Arif ini disebut sebagai key, kemudian umurnya disebut sebagai value. Nah, kita akan coba lihat lebih detail bagaimana proses algoritmanya berjalan. Jadi, untuk kita bisa membuat hash table, kita perlu untuk bisa mengkonversi teks ini menjadi sebuah angka. Yang mana angkanya kita bisa gunakan bermacam variasi untuk konversinya. Contohnya di sini misalnya saya akan menggunakan bantuan kode ASCII dari setiap huruf ini. Ya, seperti yang kita ketahui, huruf A besar ini memiliki ASCII 65, huruf R ASCII-nya adalah 114, kemudian huruf I ASCII-nya adalah 105, dan huruf F ASCII-nya adalah 102. Nah, di sini kita mau agar teks ini nanti mempunyai hanya satu angka, sehingga kita bisa satukan angkanya, sebut saja dengan penjumlahan. Ini boleh terserah kita apa yang mau kita lakukan, sehingga di sini kita akan dapatkan angka 386. Nah, di sini kita akan melakukan sesuatu yang disebut dengan hashing, yaitu membuat angka ini sehingga dia bisa masuk ke dalam sejumlah angka tertentu. Jadi kita sebut saja seperti ini, anggap saja kita mau memasukkan data ini ke satu array yang isinya ada 10 elemen. Oke, kita punya elemen dari 0 sampai 9. Nah, bagaimana caranya kita akan memasukkan data ini ke dalam sini? Berarti kita perlu untuk melakukan hashing, yaitu angka ini keluar, masuk ke dalam hashing, dan kemudian hashing ini akan mengeluarkan angka antara 0 sampai 9. Sehingga angka inilah yang akan kita gunakan untuk indexing array. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa hashing yang ada. Contoh misalnya kita bisa gunakan hashing yang paling sering digunakan, misalnya division. Yaitu berarti angka 386 ini akan kita lakukan operasi modulus terhadap angka 10. Sehingga operasi ini kita bisa jamin angkanya akan berada di antara 0 sampai 9.
Ya, ini kalau kita hitung, dia akan mendapatkan angka 6. Sehingga 6 inilah yang akan kita gunakan untuk memasukkan data Arif ini. Jadi Arif ini nanti akan masuk ke dalam angka 6. Ini adalah nanti kita menggunakan struct Arif, pasangannya adalah 18. Dan kita akan lakukan begitu seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kemungkinan jika kita jika kita mencari suatu kata baru, sebut saja misalnya ada kata baru namanya Dwi gitu misalnya ya. Dan kita hitung secara kebetulan, misalnya dia dapat angka 1256, anggap saja seperti itu, yang mana kalau kita lakukan hashing akan mendapatkan 1256 dimodulus 10, maka akan mendapatkan angka 6 juga. Dan 6 juga harus ditaruh di sini. Nah, kita ingin agar Arif ini tetap berada di sini, tetapi kita ingin Dwi tetap masuk ke dalam array. Nah, untuk hal itu kita akan memanajemen agar datanya tetap bisa masuk, tetapi tidak menimpa Arif ini sendiri. Nah, di sana kita bisa gunakan konsep yang namanya manajemen dari collision. Ada dua strategi collision yang bisa kita gunakan. Yang pertama, yang paling simple, kita bisa menggunakan strategi yang disebut sebagai chaining. Berarti jika kita punya array, saya gambar ke bawah seperti ini, biar lebih jelas. Anggap saja pada indeks ke-6 tadi, kita sudah memasukkan Arif, dan kemudian kita mau memasukkan Dwi lagi. Nah, data Arif ini kita akan gunakan dalam bentuk linked list, sehingga nanti dia bisa menunjuk next-nya adalah ke Dwi. Sehingga ketika kita cek 2 seperti ini, kita cek angka 6, kita mau cari Dwi, kita bisa lakukan search biasa dengan menggunakan linked list, hingga mendapatkan kata Dwi. Atau bisa juga kita menggunakan yang satunya lagi, namanya probing. Yaitu jika kita punya array seperti tadi, misalnya diposisikan 6 tadi, ini ada sudah diisi dengan Arif. Nah, kita akan isikan Dwi ketika dia angkanya dapat 6, tapi 6 ini sudah diisi, kita akan isikan ke alamat yang terdekat, indeks array yang terdekat yang kosong berikutnya. Jadi misalnya di sini masih kosong, berarti Dwi-nya kita akan taruh di sini. Atau jika misalnya ternyata di sini sudah penuh, berarti kita lanjut lagi ke sebelahnya, kita taruh di sini. Dan seterusnya, sampai ketemu data yang pertama yang kosong. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah di-scan sampai ujung, ternyata di ujung ini juga sudah ada data, maka kita bisa kembali ke array ke-0, cek lagi, sampai kita mendapatkan yang kosong pertama kali, baru kita isi dengan Dwi. Seperti itu. Nah, ini probing ini juga nanti yang kita lihat di sini adalah probing yang paling sederhana, yaitu disebut linear probing. Probing nanti juga bisa yang dicari bukan langsung yang ke berikutnya,
tapi mungkin adalah kuadrat dari angka 6 ini, jadi 6 kuadrat 36, kita taruhnya misalnya di 36. Nah, itu nanti disebut dengan quadratic probing, dan ada juga double hashing, jadi setelah 6-nya kita hashing lagi supaya nanti berikutnya kita dapat angka yang baru. Nah, itu adalah beberapa strategi yang sebenarnya secara konsep sama, yaitu probing juga. Tetapi kita bisa pindah ke alamat array yang berbeda.